Halo, perkenalkan nama saya Kori Simbolon dengan NPM 2009101085 dari kelas C Prodi PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Materi yang saya bawakan tentang perkembangan kognitif pada remaja. Dosen pengampu Ibu Revlina Sinaga. Perkembangan kognitif remaja. Perkembangan kognitif adalah perubahan kemampuan mental seperti belajar, memori, menalar, berpikir, dan bahasa, atau Jahja 2012. Menurut Piaget, dalam Santrok 2001 dalam Jahja 2012, seorang remaja termotivasi untuk memahami dunia karena perilaku adaptasi secara biologis mereka. Dalam pandangan Piaget, remaja secara aktif membangun dunia kognitif mereka, di mana informasi yang didapatkan tidak langsung diterima begitu saja ke dalam skema kognitif mereka. Kekuatan pemikiran remaja yang sedang berkembang membuka cakrawala kognitif dan cakrawala sosial baru. Pemikiran mereka semakin abstrak, atau remaja berpikir lebih abstrak daripada anak-anak. Logis, atau remaja mulai berpikir seperti ilmuwan yang menyusun rencana-rencana untuk memecahkan masalah-masalah dan menguji secara sistematis pemecahan-pemecahan masalah. Dan idealis, atau remaja sering berpikir tentang apa yang mungkin. Mereka berpikir tentang ciri-ciri ideal diri mereka sendiri, orang lain, dan dunia. Lebih mampu menguji pemikiran diri sendiri, pemikiran orang lain, dan apa yang orang lain pikirkan tentang diri mereka, serta cenderung menginterpretasikan dan memantau dunia sosial. Masa remaja awal, sekitar usia 11 atau 12 tahun sampai 14 tahun, transisi keluar dari masa kanak-kanak, menawarkan peluang untuk tumbuh bukan hanya dalam dimensi fisik, tetapi juga dalam kompetensi kognitif sosial. Pengembangan psikologi masa remaja. Widya Stutik DKK 2009 menjelaskan tentang perubahan kejiwaan pada masa remaja. Perubahan-perubahan yang berkaitan dengan kejiwaan pada remaja adalah: A. Perubahan emosi. Perubahan tersebut berupa kondisi 1. Sensitif atau PK, misalnya mudah menangis, cemas, frustasi, dan sebaliknya bisa tertawa tanpa alasan yang jelas. Utamanya sering terjadi pada remaja putri, lebih-lebih sebelum menstruasi. Yang kedua, mudah bereaksi bahkan agresif terhadap gangguan atau rangsangan luar yang mempengaruhinya. Itu sebabnya mudah terjadi perkelahian, suka mencuri perhatian, dan bertindak tanpa berpikir terlebih dahulu. Yang ketiga, ada kecenderungan tidak patuh pada orang tua dan lebih senang pergi bersama dengan teman daripada di rumah. Perkembangan inteligensia. Pada perkembangan ini menyebabkan remaja yang pertama cenderung mengembangkan cara berpikir abstrak, suka memberi kritik. Yang kedua, cenderung ingin mengetahui hal-hal sebagai muncul perilaku ingin mencoba-coba. Tetapi dari semua itu, proses perubahan kejiwaan tersebut berlangsung lebih lambat dibandingkan perubahan fisiknya. Perkembangan emosi masa remaja karena berada pada masa peralihan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Status remaja agak kabur, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungannya. Menurut Ali dan Ansori 2006, Samiawan dalam Ali dan Ansori 2006 mengibaratkan terlalu besar untuk serbet, terlalu kecil untuk taplak meja karena sudah bukan anak-anak lagi, tetapi juga belum dewasa. Masa remaja biasanya memiliki energi yang besar, emosi yang berkobar-kobar, sedangkan pengendalian diri belum sempurna. Menurut Ali dan Ansori 2006, menambahkan bahwa perkembangan emosi seseorang pada umumnya tampak jelas pada perubahan tingkah lakunya. Perkembangan emosi remaja juga demikian halnya. Kualitas atau fluktuasi gejala yang tampak dalam tingkah laku itu sangat tergantung pada tingkah fluktuasi emosi yang ada pada individu tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita lihat beberapa tingkah laku emosional, misalnya agresif, rasa takut yang berlebihan, sikap apatis, dan tingkah laku yang menyakiti diri, seperti melukai diri sendiri dan memukul-mukul kepala sendiri. Perubahan jasmani.
Perubahan jasmani yang ditunjukkan dengan adanya perubahan yang sangat cepat dari anggota tubuh. Pada tahap permulaan pertumbuhan ini hanya terbatas pada bagian-bagian tertentu saja yang mengakibatkan postur tubuh menjadi tidak seimbang. Ketidakseimbangan tubuh ini sering mempunyai akibat yang tak terduga pada perkembangan emosi remaja. Tidak setiap remaja dapat menerima perubahan kondisi tubuh seperti itu. Lebih-lebih untuk perubahan tersebut menyangkut perubahan kulit menjadi kasar sejalan dengan perkembangan alat kelaminnya sehingga dapat menyebabkan rangsangan di dalam tubuh remaja dan seringkali menimbulkan masalah dalam perkembangan emosinya. B. Perubahan pola interaksi dengan orang tua. Pola asuh orang tua terhadap anak termasuk remaja sangat bervariasi. Ada yang pola asuhnya menurut apa yang dianggap terbaik oleh dirinya sendiri, sehingga ada yang bersifat otoriter, memanjakan anak, acuh tak acuh, tetapi ada juga yang dengan penuh cinta kasih. Perbedaan pola asuh orang tua seperti ini dapat berpengaruh terhadap perbedaan perkembangan emosi remaja. Cara memberikan hukuman misalnya kalau dulu anak dipukul karena nakal, pada masa remaja, cara semacam itu justru dapat menimbulkan ketegangan yang lebih berat antara remaja dengan orang tuanya. Perubahan pola interaksi dengan teman sebaya. Membangun interaksi sesama teman sebayanya secara khas dengan cara berkumpul untuk melakukan aktivitas bersama dengan membentuk semacam geng. Interaksi antar anggota dalam suatu kelompok geng biasanya sangat intens serta memiliki kohesivitas dan solidaritas yang sangat tinggi. Pembentukan kelompok dalam bentuk geng seperti ini sebaiknya diusahakan terjadi pada masa remaja awal saja karena biasanya bertunjukkan positif, yaitu untuk memenuhi minat mereka bersama. Baik, sekian dari materi saya ucapkan terima kasih.